Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. di kamar situ. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita semua masih dapat bersama pada kajian keislaman di pagi hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STP MT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Kasubdit Bina MA MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Anis Maskur MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 MEKIR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati penanggung jawab kajian pagi keislaman Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfila MAG dari Mandua, Lamongan, Jawa Timur. Hadirin peserta kajian pagi keislaman dari 34 provinsi se-Indonesia dan terutama kepada narasumber yang terhormat Ustadz Muhammad Roy Asrori. Marilah kita mengawali kajian ini dengan bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara kajian keislaman dan akan membersamai kita pada pagi hari ini Ustadz Muhammad Roy Asrori SPD dari Mas Integritas NU Al-Hikmah. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Roy. Waalaikumsalam Bu Hermi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, Ustadz pada kajian pagi hari ini nanti akan diberikan kesempatan untuk memaparkan materinya sekitar 30 menit. Setelah itu ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan closing statement. Untuk efisiensi waktu, izinkan saya membacakan dulu profil riwayat hidup dari Ustadz. Ini Masya Allah, Ustadz yang muda dan kaya prestasi. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama Muhammad Roy Asrori, SPD, kandidat Master MSI. Lahir di Malang 27 Agustus 1997. Beliau tinggal di Dusun Pancuran RT 20 RW 09 nomor 29 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan nomor kontak 08 082 23 3850 1621. Beliau memiliki begitu banyak prestasi. Ini di sini ada Masya Allah sangat banyak sekali. Beliau juga selain ahli sains juga memiliki background religius. Di tahun 2002 sampai 2007 Iqra Method di Qiraatul Method, Diniyah Khotam 2013 sampai 2014, Diniyah Khotam Al-Jurumiyah Aqidatul Awam 2014-2016, Al-Jurumiyah Taklimatul Muta'alim Ta'rif hingga Putrul Qois.
riwayat mengajar, riwayat mentor pengajaran 2016 hingga 2017, mentor untuk mentor for fisik di sini untuk grade 10, 11 dan 12, 2014 hingga 2019 sebagai asisten coach of pramuka, coach pramuka, mentor PKM BBQ. Masya Allah banyak sekali ya. Ada yang terakhir ini ada sebagai International Reviewer of Educational Research on Springer tahun 2021. Ini untuk Ya, Asia Pacific Education Research. Dan ini Masya Allah luar biasa. Beliau juga memiliki begitu banyak pengalaman organisasi, mulai dari sebagai partisipan, juga vokalis, wah luar biasa. Di vokalis di Al-Banjari Basic MTS Al-Hikmah Karanganyar, koordinator for religion di OSIS MTS Al-Hikmah Karanganyar. Masya Allah. Dan banyak sekali luar biasa pelatihan-pelatihan yang telah beliau ikuti. Juga beberapa penghargaan. Di sini banyak sekali penghargaan yang sudah diterima beliau. Saya bacakan yang terakhir saja. Peringkat 1 nilai MI Al-Hikmah Karanganyar, peringkat 2 hasil belajar semester ganjil, peringkat 1 hasil belajar semester ganjil 2011, dan peringkat 1 lomba azan antar TPQ desa. Di sini ada lagi yang terkini, yaitu Gold Medal for Advanced Science Olympic tahun 2021, dan juga meraih Silver Medal for Kompetisi Sains Madrasah Online. Beliau mendapatkan beasiswa scholarship 2016-2020 bidik misi by Kemendikbud. Pengalaman research-nya juga lumayan banyak, dari sejak tahun 2019 hingga yang terakhir tahun 2021 tentang urea transesterifikasi pada low grade. Nah, di sini luar biasa, berarti beliau memadukan pengetahuan agama dengan sains. Masya Allah, ini akan sangat menginspirasi banyak orang. Saya pikir karena ini memiliki banyak publikasi juga di bidang sains artikelnya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu untuk pemaparan materi, saya berikan kesempatan kepada Ustadz. Terima kasih Bu Hani, saya izin share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ini saya ingin mengirimkan Fatihah ya, pada Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. Saya ingin membacakan sesuatu yang baik dari kitab ini. Saya ingin memaparkannya beberapa hal yang ingin saya ringkas dari kitab Muqaddimah Marokil Ubudiyah tentang penata niat belajar. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah, termasuk semua pujian yang disebutkan oleh para malaikat, ya, serta penghuni lapisan-lapisan langit, dan semua pujian yang disebutkan oleh Nabi sejak Adam hingga Nabi Muhammad SAW, dan seluruh pujian sebenarnya disebutkan oleh para Nabi dan ulama. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah pada sebaik-baik makhluk dan Rasulnya Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh makhluk dan hambanya untuk mempunyai sifat-sifat mulia. Untuk mukaddimah, saya mengikuti Bu Herni yang telah disebutkan tadi. Ini yang pertama saya sampaikan. Jika engkau menuntut ilmu bermaksud untuk menyaingi dan membanggakan diri serta mengungguli para pelajar lainnya untuk menarik perhatian orang di samping mengumpulkan kesenangan dunia, maka engkau berusaha merobohkan agama dan membinasakan dirimu serta menukarkan akhiratmu dengan kesenian dunia. Maksud dari pernyataan ini,
maka daganganmu akan bangkrut. Karena dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan pahala akhirat. Yakni ilmu tidak akan memberikan manfaat kebaikan sedikit pun. Adapun maksud dari ungkapan tersebut bahwa orang yang memiliki ilmu tersebut tadi dengan tujuan tersebut tidak bermanfaat. Yang kita renungkan dulu bahwa kita perlu menata niat belajar dari kitab ini, ya kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis disebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wad'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril al-jawahira wal lu'lu'a wad dhahab. Artinya, menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim dan meletakkan ilmu pada orang yang bukan ahlinya, seperti orang mengalungkan permata, mutiara, dan emas kepada babi. Maksud pada hadis tersebut adalah orang yang meletakkan ilmu di luar tempatnya adalah zalim. Maka orang alim itu harus bersikap tulus terhadap semua urusan. Ia perlakukan semua orang sesuai dengan kondisinya, seperti dokter yang mengobati pasien sesuai dengan penyakitnya. Ada suatu riwayat, itu adalah Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang menghadiri jenazahnya, karena ia pernah ikut dalam urusan raja. Sebelum ia dimakamkan, ada Ma'ruf Al-Karhi bermimpi bertemu dengannya. Apa yang dilakukan Allah terhadapku? Abu Yusuf menjawab, Tuhanku mengampuniku. Terus bertanya, apa yang menyebabkan engkau diampuni? Abu Yusuf menjawab, karena aku bersifat tulus, bersikap tulus kepada para pelajar. Nah, ini yang menjadi penting. Jika niat dan tujuan menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan hidayah dari Allah, atau untuk menghilangkan kebodohan diri, atau menghidupkan dan mengekalkan agama Islam, serta mencapai negeri akhirat dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, bukan hanya sekadar meriwayatkan dan menukil dari ulama, maka gembiralah karena para malaikat ridho dengan apa yang engkau tuntut, dan mereka akan membentangkan sayap-sayapnya sebagai hamparan bagi para penuntut ilmu. Ikan-ikan pun akan memohonkan ampun bagi orang yang mau berjalan menuju orang alim untuk belajar. Ini yang menjadi pentingnya, kita perlu menata niat di sini. Banyak sekali menjadi opsi niat, bahwa untuk mencapai niat itu tergantung kembali pada diri kita masing-masing. Di samping menuntut ilmu, engkau harus beribadah atau ilmumu akan sia-sia. Sesungguhnya ilmu itu ibarat pohon dan ibadah ibarat buahnya. Nah, maka hal yang pertama yang engkau jalani adalah mengenal Tuhan. Ini yang disebutkan di kitab. Kemudian menyembahnya. Bagaimana engkau bisa menyembah Allah jika engkau tidak mengenal nama serta sifat-sifat zat-Nya, apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil dalam sifatnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, asyaddan nasa adaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa'hullah bi'ilmihi. Orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak diberi Allah manfaat dengan ilmu. Nah, ini karena orang alim yang lalai, maka beliau orang-orang alim yang lalai akan mendapat siksa beratnya. Lalai maksudnya di sini adalah dengan bertambahnya ilmu, karena setan akan berusaha keras menjadikan lalai. Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan bahwa orang alim itu lebih kusukai daripada ibadah setahun puasa dan salatnya.
betapa pentingnya kalau ada orang alim itu kita perlu hormati. Untuk itu, agar kita menjadi semangat dan ganjaran, Nabi SAW menganjurkan doa berikut. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak berguna dan hati yang tidak khusyuk, tunduk, serta amal yang tidak diangkat, serta doa yang tidak diterima. Ini menjadi penting juga bahwa dalam menuntut ilmu ada 3 tingkatan. Pertama adalah menuntut ilmu dengan mengharapkan keridhaan Allah dan menjadikannya bekal ke akhirat. Maka orang ini termasuk orang-orang yang beruntung, yakni selamat dari siksaan Allah SWT dan mendapatkan kebaikan. Artinya orang-orang yang alim seperti ini tidak mencari dunia dengan ilmunya, dan tujuannya mencari ilmu itu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, bahwa seseorang yang mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhannya dengan segera, untuk memperoleh kekuatan, kedudukan, dan harta, sedang ia mengetahui hal itu dan menyadari kelemahan keadaannya di dalam hatinya, serta hinaan tujuannya. Ini termasuk orang-orang yang menghadapi bahaya-bahaya. Di sini adalah jika ajalnya datang dengan tiba-tiba sebelum ia bertobat dari tujuan itu, maka ditakutkan baginya penghabisan yang buruk. Nah, jika ia sempat bertobat sebelum tiba ajalnya dan mengamalkan ilmunya serta memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, maka ia pun termasuk orang-orang yang beruntung. Karena orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang tidak berdosa. Ini yang golongannya terakhir, golongan orang yang menuntut ilmu, bahwa orang yang ketiga ini dikuasai oleh setan. Ia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta dan membanggakan diri dengan kedudukannya dan mencari kekuatan dengan pengikut yang banyak. Ia masukkan ilmu itu ke dalam setiap tempat, yakni melancarkan banyak tipu daya dengan ilmunya, dengan harapan bisa memenuhi keperluannya. Di samping itu, orang yang ketiga ini menyembunyikan dalam hatinya bahwa ia mempunyai kedudukan di sisi Allah karena memakai tanda ulama dalam penampilannya serta perkataannya. Padahal ia berambisi kepada dunia lahir dan batin. Orang-orang yang ketiga ini termasuk orang yang binasa dan dungut dan terperdaya. Makanya kalau orang yang ketiga ini pasti akan terputus dari tobatnya. Nah, ini orang ketiga ini termasuk ulama yang buruk. Bagaimana disampaikan sabdanya? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Artinya sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara. Ini yang beliau dikatakan, yang dalam kitab ini dikatakan Rasulullah itu lebih takut kepada selain Dajjal. Apa selain Dajjal itu dimaksudkan ya ada, yaitu ulama yang buruk. Nah, ada sabda yang lainnya bahwa sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Nah, yang menjadi ketika kita mengetahui bahwa ulama kita telah mendahului, kita patutnya merasa sedih. Ya. Karena kematian ulama itu tidak berbanding ya dengan 1000 ya muslim. Nah, ini yang dikatakan lagi yang menjadi hal penting, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah satu, menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, menambah pengetahuanmu tentang kejelekan dirimu. 3, menambah pengetahuan tentang ibadah kepada Tuhan. Kemudian mengurangi keinginanmu terhadap dunia dan menambah kesukaanmu terhadap akhirat, serta membuka mata hatimu terhadap cacat-cacat dari amalmu hingga engkau bisa menghindarinya, di samping membantumu untuk menempuh jalan akhirat bila engkau belajar ilmu itu dengan tujuan tersebut. Saya selama ini
mencari apa yang dimaksud ilmu bermanfaat. Nah, saya lebih menyukai apa yang sudah disampaikan dalam kitab ini. Jadi saya merasa bisa tenang dan nyaman dengan tujuan ini. Ini yang saya rasakan. Nah, bahwa disampaikan di sini juga termasuk hukumnya fardu kifayah itu belajar ilmu. Di negara Indonesia ini juga perlu ilmu sains itu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi hal yang penting bahwa menjadi di luar apa yang menjadi ilmu itu sebenarnya. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seorang murid bahwa, wahai Imam, apa sebab Anda sering berjalan pada Sayyidah Nafisah? Imam menjawab, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ilmu saya sangat sedikit, jauh dibandingkan ilmu yang diberikan Allah kepada Sayyidah Nafisah. Bagaimana mungkin? Bukankah ada Anda orang yang paling alim? Mereka para ahli bait mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Nah, maksud dari ilmu langsung dari Allah ini adalah ilmu laduni. Nah, ya. Tidak seperti kita yang harus belajar dari kitab, mereka mendapatkan keistimewaan seperti ini sebagai bentuk penghormatan pada Rasulullah SAW. Nah, ini apa yang menjadi cara mencari ilmu itu adalah kita perlu mempelajari syariat, tariqat, dan yang terakhir akan mendapatkan hakikat. Nah, apa yang diperoleh oleh para ahli bait ini adalah dalam tingkatan hakikat, ilmu langsung dari Allah. Ada juga yang ingin menjadi refleksi diri saya sendiri. Terkadang beberapa manusia tidak punya banyak amal, akan tetapi mereka mempunyai batin yang bersih, suci, tidak punya penyakit dengki, riya, hasad, dan penyakit hati lainnya. Maka mereka mendapat asrar. Nah, rahasia Allah ini adalah ilmu tadi, ilmu langsung, tanpa guru itu, yang tidak didapatkan oleh mereka yang mempunyai amal yang banyak. Semoga ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator, Bu Hermi. Baik, di subscribe dulu. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali pemaparan materi dari Ustadz Roy. Di sini ada dari pemaparannya di sini tentang menata niat belajar Muqaddimah Maraqil Ubudiyah. Ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi bahwa pertama itu tergantung dari bagaimana niatnya ya. Jadi niatnya kita perlu meluruskan niat dulu, terutama ketika kita ingin melakukan segala sesuatunya, bahwa ada satu hal, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat nanti adalah orang yang alim, tetapi dia tidak memberikan manfaat kepada ilmunya. Menuntut ilmu ada 3 tingkatan tadi yang sudah dipaparkan. Ada menuntut ilmu dengan mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, seseorang mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhannya dengan segera dan akan memperoleh kekuatan, kedudukan, dan harta. Yang ketiga itu tingkatan ketiga ya adalah orang yang menuntut ilmu karena orang dikuasai oleh setan. Jadi dia menjadikan menuntut ilmu itu untuk hal-hal yang tidak baik. Tentu ada beberapa hal juga tadi yang disampaikan, bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah pengetahuan tentang kejelekan diri masing-masing. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat menambah pengetahuan tentang beribadat kepada Allah dan mengurangi hal-hal yang tidak baik. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari oke, di sini sudah ada
Pak Gus Lutfi yang raise hands. Kepada Gus Lutfi disilahkan. Beliau adalah penanggung jawab juga pada kajian keislaman ini. Silakan Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bu Hermin? Iya, kedengaran. Silahkan, Gus. Tadi saya sempat terlempar, nggak tahu internetnya nggak stabil, sehingga akhirnya baru muncul kembali. Ya. Terima kasih banyak. Ini informasinya Pak Roy juga terpental ini internetnya. Coba dicek. Oh, sudah. Alhamdulillah. Sudah masuk. Luar biasa materi kita pagi hari ini. Ustadz muda yang syarat prestasi dan luar biasa. Jadi saya juga membaca biografi beliau itu sampai berlembar-lembar ya. Terkait dengan tema pagi hari ini sangat menarik sekali. Kita juga tahu bagaimana dulunya proses bagaimana iblis sebelumnya berada di surga, kemudian setelah itu terusir dari surga dengan beberapa persyaratan, ada perjanjian dengan Allah. Saya siap dikeluarkan dari surga dengan catatan yang pertama, saya minta diberikan ilmu yang tidak saya minta diberikan ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi dia minta ilmu. Artinya bisa tembus semua dimensi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya minta dikekalkan sampai kiamat datang. Kemudian yang ketiga, saya minta diberi kesempatan oleh Allah untuk mengganggu bangsa manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemuja iblis dan setan dan lain sebagainya. Sejak itulah terjadi perang terbuka antara manusia dengan iblis dan teman-temannya setan, jin, dan mungkin juga dukun yang membantu kerja dari jin dan sebagainya. Pertanyaan kami kepada Ustadz Roy tadi, memang kadang kita itu, kalau saya rasakan itu, setan itu mengganggu kita itu luar biasa ketika nggak bisa dari arah depan, dari arah belakang nggak bisa samping kanan, samping kiri, sampai masuk ke peredaran darah kita. Berarti kesimpulan yang saya ambil dari kajian Quran maupun hadis, setan dan teman-temannya itu ibaratnya yang mengganggu kiai itu mungkin tingkatannya adalah tingkatan setan yang sudah tingkatannya kiai kan gitu, yang mengganggu pedagang ya, yang punya ilmu tentang perdagangan. Pertanyaan kami, bagaimana cara agar kita ini tetap low profil, tetap rendah diri, tetap istilahnya memandang sesuatu itu dengan pandangan ketika kita melihat tetangga kita, teman kita itu ibadahnya lebih baik, kita iri dengan mereka. Tapi kalau urusan dengan harta benda, kita tetap menunduk melihat di bawah kita. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, mungkin juga dialami yang lainnya. Jadi kadang kita merasa sudah paling segala-galanya, sehingga akhirnya kita melemahkan, kita menganggap yang lain itu tidak ada apa-apanya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan kesempatan lagi kepada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan ya Ustadz Suryo, Ustadz Roy, supaya sekalian dijawab. Saya jadinya manggil Roy Suryo. Ya, silakan. Ya, karena tampaknya semua lagi dalam perjalanan untuk ke madrasah. Baiklah, Ustadz Roy, silahkan ditanggapi pertanyaan dari Gus Lutfi. Bagaimana? Oh, ada Pak Ahmad Zaroni dari Man1 Gresik. Kita kasih kesempatan dulu, Pak. Oke, silakan Pak Ahmad. Mohon singkat pertanyaannya. Monggo, Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Di unmute dulu Pak Ahmad. Ya, silakan Pak pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung lagi di kajian pagi hari ini. Saya sangat bahagia, senang sekali karena ada kajian yang membahas salah satu dari kitab Maraqul Ubudiyah. Ini adalah salah satu kitab fenomenal karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini kalau nggak salah syarahnya kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang Al-Imam Al-Alim Al-Lamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Sangat bagus sekali, menyimak dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Roy tadi. Saya pengen satu kesimpulan dari materi yang sudah dikajikan, niat yang bagus dalam mencari ilmu itu dalam sisi kitab Maraqul Ubudiyah yang lebih spesifik itu bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi kajian kitab Maraqul Ubudiyah ini mencakup beberapa materi-materi banyak sekali tentang tasawuf maupun kehidupan-kehidupan di dunia ini. Tapi yang dikaji sekarang ini adalah paling tidak tentang niat dalam taklim wa ta'allum yang lebih spesifik, yang lebih memberatkan atau menjadikan diri kita itu agar bisa lebih tenang dalam proses taklim wa ta'allum itu bagaimana. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Zaroni dari Man 1 Gresik. Jadi tadi ada 2 pertanyaan Ustadz Roy. Jadi yang pertama dari Gus Lutfi, bagaimana itu caranya, karena banyak godaan-godaan dari setan yang menggoda manusia itu dari beberapa sisi, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana menghadapi agar tetap istiqomah untuk menjalani menuntut ilmu dengan lebih baik, bahwa di luar sana tentu pasti ada yang lebih baik dari diri kita. Dan yang kedua dari Pak Ahmad Zaroni, bagaimana kesimpulan dari niat yang bagus dalam mencari ilmu menurut kitab Maraqul Ubudiyah agar kita lebih tenang dalam mengkajinya. Kepada Ustadz Roy disilahkan. Ya, terima kasih Bu Hani. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Gus Lutfi bahwa ini yang pernah saya selalu berusaha mengamalkan kitab ini, kitab Maraqul Ubudiyah ini, saya belajar dari ayah saya sendiri. Nah, karena tidak sempat di pondok, saya belajar dari ayah saya dengan kitab gundul, kitab kuning. Ayah saya membaca, terus saya menyimak. Alhamdulillah, karena ayah saya memang benar-benar pondok pesantren selama 12 tahun lebih. Selama ini tetap saya belajar, pengen mengaji dengan ayah saya. Tidak seperti ayah, tidak saya temui di tempat yang lain. Jadi murni saya belajar kitab Maraqul Ubudiyah dari awal sampai akhir khatam. Alhamdulillah. Secara langsung. Dari pertanyaan Gus Lutfi, saya ingin mengatakan untuk kita menghindari diri dari godaan setan, tentu yang pertama kita perlu wudhu, menjaga wudhu. Ini pernah dikatakan dalam kitab ini, kita menjaga wudhu. Setiap kita batal, kita wudhu. Tetapi saya ingin melakukan itu, belum sulit, sangat susah. Godaannya banyak sekali, banyak aktivitas sehingga susah sekali untuk melaksanakan setiap kali batal wudhu. Di kitab Maraqul Ubudiyah dijelaskan kalau kita wudhu, setan itu akan terbentang, tidak akan pernah menggoda kita, baik ya tidak bisa menggoda kita. Yaitu wudhu itu menjadi salah satu tameng atau ya pondasi kita untuk selalu beraktivitas dengan baik tanpa godaan setan. Adapun juga yang menjadi syarat agar kita tidak malas, kita perlu ada zikir, perlu ada amalan-amalan, dan juga doa-doa. Banyak sekali doa yang disebutkan dan adab berilmu. Yang penting juga adalah adab juga. Adab ketika bangun tidur, di Maraqul Ubudiyah dijelaskan adab dari bangun tidur sampai adab sampai tidur. Adabnya bagaimana, apa amalannya yang disampaikan,
apa amalan, terus juga apa doa yang perlu dipanjatkan seperti itu. Contoh sederhananya kalau kita masuk hadapnya ya amalan lah, kita masuk rumah kita baca Al-Ikhlas 3 kali seperti itu ada disebutkan di kitab itu. Untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Ahmad Zahroni, bagaimana kita harus memiliki niat yang baik? Itu tadi, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya itu kita mengharapkan ridha Allah dan menjadikannya bekal sebagai akhirat. Tadi saya di slide itu ada benar-benar saya tunjukkan lagi ya. Nah, di sini ini adalah cara kita niat untuk mencari ilmu menurut kitab Mariful Ubudiyah. Ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ingin menghilangkan kebodohan, niatnya ingin menghidupkan, mengekalkan agama Islam, mencapai negeri akhirat, memperoleh ridha Allah, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badal, kita diberikan pintaran dan sebagainya. Dan terakhir bukan hanya sekedar menurut dari ulama. Ini yang menjadi penting tujuan menuntut ilmu. Dan saya rasakan kalau saya bidangnya kimia, ya, saya akan berniat ingin menjaga agama Islam, ya itu niat saya sesuai dengan tujuan syariat, maqasid syariat. Saya kembalikan ke Bu Hermi. Ya, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah diberikan oleh Ustadz Roy, bahwa dari pertanyaan pertama dari Gus Lutfi, bagaimana untuk menjaga tipsnya itu menjaga wudhu, karena menurut Ustadz dari kitab itu sudah dijelaskan bahwa ketika kita berwudhu itu akan melindungi kita karena setan-setan itu bisa terpental. Kurang lebih seperti itu. Tentu walaupun banyak godaan untuk menjaga wudhu ini ya, karena aktivitas kita di dunia ini sangat banyak. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, bagaimana kita agar mengharapkan ridho Allah dan menjadikannya bekal untuk di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Neni Argeni. Disilakan Ibu Neni dengan menyebutkan asalnya. Singkat, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa paparan Ustadz Muhammad Roy. Cuma kita memahami bahwa sistem pendidikan kita itu kan ada formal, informal, non formal gitu ya. Jadi sangat juga kita memang modelnya pembelajaran juga kan juga sangat beragam, terutama kita yang ada di madrasah atau sekolah itu juga melihat bahwa ada keseriusan yang amat besar bagi murid-murid madrasah atau murid-murid sekolah dan guru-guru madrasah atau guru-guru sekolah dalam hal niat ini ya. Jadi nampaknya ini memang harus mulai digaungkan sedemikian rupa baik oleh guru madrasah itu sendiri maupun oleh para murid-murid, bagaimana memulai niat dalam hal belajar. Ini yang harus disosialisasikan sedemikian rupa, karena tidak semua orang mendapatkan model pembelajaran yang disampaikan di pondok pesantren gitu ya, dan mayoritas madrasah juga banyak yang tidak pondok pesantren. Kemudian yang kedua, bahwa dalam hal antara niat dan profesionalisme itu kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin bisa bertolak belakang gitu, tapi juga sebetulnya bisa seiring sejalan. Oleh karena itu terkait dengan guru-guru yang memang kita tahu ya sekarang itu tuntutan profesional itu menghendaki bahwa seorang guru itu memang harus profesional. Salah satu syarat profesional adalah dia mendapatkan salary yang pantas ya, yang gaji yang pantas, yang layak ya, sehingga mereka juga bisa memberikan layanan terbaik kepada murid-muridnya, juga memberikan nafkah yang baik juga kepada keluarganya. Apakah itu juga nanti perlu dipertimbangkan dalam hal bagaimana, maksudnya bukan perlu dipertimbangkan, bagaimana menselaraskan kedua hal tersebut.
Kemudian yang ketiga, marak kita bahwa madrasah-madrasah yang ya memang selera orang dengan perkembangan yang luar biasa ini itu menjadi sangat berubah ya. Jadi nampaknya model-model pembelajaran atau gaya-gaya belajar, gaya-gaya mengajar yang dilakukan oleh para, ya Allah, luar biasa ya, para pendahulu-pendahulu kita itu memang saat ini mulai sepertinya mulai banyak yang ditinggalkan oleh orang, sehingga mereka berkiblat kepada model-model pembelajaran yang yang berasal dari bukan tradisi Islam gitu ya. Nah, ini juga amat serius ya, menjadi kekhawatiran kita semua, sehingga kader-kader madrasah baik di negeri maupun swasta itu tidak menjadikan kader-kader seperti yang Pak Ansori umur sekian udah menikah belum, Pak? Belum, Bu. Kalau udah menikah nanti akan tahu ya bagaimana itu akan mengerti bahwa akan ada tuntutan-tuntutan yang luar biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana model-model ini akan kita terus gaungkan sehingga di satu sisi profesionalisme itu akan terus bisa dikembangkan, di sisi lain juga niatan ini tidak akan menjadi ruh yang luar biasa ya, karena kita tahu dari model pembelajaran ini banyak lahir kader-kader hebat, para ulama-ulama besar yang benar-benar sangat berpengaruh dan sangat berwibawa di dunia pendidikan, terutama di kitab-kitab yang diteruskan ya. Dan yang terakhir, fenomena madrasah dan sekolah terpadu. Mohon maaf, jadi Ibu. satu lagi terakhir. Soalnya durasinya, Bu. Oke. Terpadu itu jadi menunjukkan sekolah mahal, sementara madrasah itu menjadi sekolah murah, dan sekarang sekolah murah mulai makin banyak yang tidak diminati. Oleh karena itu silakan ditanggapi terkait dengan ini. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya diborong sama Ibu Neni ya, Masya Allah. Ustadz, di sini ada juga yang raise hand, yang menulis pertanyaan di kolom chat, bagaimana untuk tetap niat terpelihara sesuai dengan pangkal awal, tidak kemudian berpindah haluan. Bagaimana supaya tetap fokus? Pertanyaan dari Pak Koswara Toha. Di sini tadi saya ada pertanyaan dari Ibu Neni, bagaimana sosialisasi model pembelajaran di pondok pesantren, niat antara niat dan profesionalisme, bagaimana menselaraskan hal tersebut. Dan ada madrasah, ada sekolah yang dianggap murah dan mahal. Mohon dijawab, ditanggapi dengan singkat, Ustadz, sekalian dengan closing statement-nya. Disilahkan Ustadz Roy. Ya, terima kasih Bu Neni. Saya ingin menyampaikan bagaimana antara niat dan profesionalitas ini itu adalah hal-hal yang sulit yang kita alami. Tapi saya pernah itu menemukan suatu kalam ulama ya, yaitu Abah Guru Sekumpul, bahwa kita kalau mendapatkan gaji dari sekolah sebenarnya gajinya itu untuk sedekah saja kan. Kalau kita untuk penghidupan dari kehidupan sehari-hari, kita cari kerja di luar sekolah. Nah, jadi niatnya apa yang didapatkan dari sekolah, gaji itu sebagai ya anggaplah infak, ya, sedekah lah. Dan sebenarnya untuk hal tersebut kita tidak perlu fokus pada gaji sekolah. Kita hanya perlu bagaimana kita bisa mengharapkan ridha Allah ya. Kita sebenarnya itu yang pernah dikalamkan oleh Pak Sumpul. Sangat sulit saya menjalankan itu, tidak perlu memikirkan gaji. Nah, jadi saya jelas setiap menerima gaji dari sekolah saya tidak melihat nominalnya. Ya. Ketika saya benar-benar butuh saya pakai. Nah, sebenarnya kalau gaji dari sekolah ya, saya benar-benar upayakan tidak mengharapkan itu. Saya mengharap bisa memperoleh penghasilan dari luar sekolah, entah pekerjaan sampingan itu yang menjadi poin penting dan sangat berat terkait profesionalitas. Kalau terkait profesionalitas kita sampaikan kita benar-benar niat. Nah, harapannya husnul khotimah itu aja. Sampai saat ini ya, setiap doa, setiap waktu saya itu mengharapkan husnul khotimah.
Nah, dengan harapan itu kita harapannya bisa fokus dengan niat awal, tujuan awal itu tadi sekalian untuk menjawab dari Pak Kosmari. Selain untuk agar niat itu terpelihara, kita itu namanya setiap waktu perlu mengingat, mengingat zikir ya. Istilahnya ada zikir, setiap waktu ingat Allah, Allah, Allah itu. Setiap waktu berharap husnul khatimah. Karena walaupun demikian saya pun juga manusia belum tentu husnul khatimah. Sampai saat itu tujuan utama saya hidup ya itu. Semoga saya husnul khatimah. Semoga semua hadirin di sini yang hadir di Zoom dan umat muslim semuanya husnul khatimah. Itu saja yang saya sampaikan sebagai close statement. Ini saya kembalikan ke Bu Hermi. Luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi dari jawaban dari Ustadz, bagaimana agar semata mengharapkan ridha Allah. Jadi beliau tidak memikirkan gaji, karena gaji dari sekolah itu digunakan untuk sedekah. Semoga nanti Ustadz bertemu dengan jodohnya yang bisa sepemahaman dengan Ustadz ya, karena kalau nanti ketika sudah berumah tangga, jika istrinya mungkin kebutuhan-kebutuhan akan banyak, dan tapi kalau misalnya bertemu dengan orang yang tepat dan bisa mendukung, saya pikir ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Saya sangat sangat sependapat ya Ustadz, dan itu kita waktu masih honorer rata-rata seperti itu. Waktu masih honorer itu jadi enak saja, karena kita tidak menghitung berapa dibayar atau enggak, seberapa aja, karena itu digunakan untuk semata sedekah atau ikhlas beramal ya. Tentu akan biasanya akan ada perubahan-perubahan seiring perjalanan waktu, dan semoga tetap istiqomah dan berharap husnul khotimah agar semuanya bisa tetap fokus, dan bagaimana nanti bisa menjaga niat dengan senantiasa berzikir untuk mengingat Allah. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Roy Asrori di sini, bahwa umur tidak menjamin bahwa orang yang lebih tua lebih ini ya. Jadi kita bisa belajar dari siapa saja, dari entah dia masih muda atau sudah tua. Kadang malah dari orang-orang yang masih muda itu justru mengingatkan kembali bahwa kita yang dulu mungkin kita juga memiliki idealisme yang tentunya harus tetap dipelihara. Bagaimana bisa mensinergikan hal-hal positif yang ada, yang kita sudah pelajari mungkin dari pondok pesantren, di madrasah, bisa kita kembangkan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini. Kami ingatkan kembali untuk selalu mengikuti kajian keislaman di channel GTK Madrasah Berbagi setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 5.15 hingga 6.15 waktu Indonesia Barat. Saya Herminingsi dari Mandua Kota Palu selaku moderator kajian keislaman pagi hari ini beserta seluruh panitia yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Roy Asrori. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan bisa menjadi amal jariah, dan kepada para partisipan yang telah menemani kami bisa dapat selalu diberikan kesehatan dan selamat menjalankan aktivitasnya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Herminingsi dan Pak Ustadz Roy Ansori yang sudah berbagi dalam kesempatan kajian pagi ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah yang selalu setia mengikuti kajian pagi. Kami tetap mengingatkan untuk bergabung bersama kami setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5.15 hingga 6.15 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kami seluruh segenap panitia kajian keislaman undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya.
Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.